ini sudah lama kita tanggung. Kita. Tapi di tengah masyarakat, sebutan kita ini masih dipertanyakan. Karena kita adalah kebersamaan. Kita adalah semuanya. Tapi yang ada sifat ananiyah yang muncul di mana-mana. Sifat ananya. Sifat ananiyahnya. Bukan nahnaniyahnya. Kalau kita mengaku sebagai atba'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita adalah tentu sebagai da'iyah, sebagai penyeru kebenaran. Kita mau ataupun tidak mau, kita suka ataupun tidak suka. Karena kalau kita tidak suka, maka kita keluar daripada sifat tabaiyah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita pengikut Rasul. Rasul adalah da'i al-a'zam, al-amthal, al-awwal yang mampu melahirkan umat yang baru di tengah-tengah umat yang disifat jahiliyah. Umat yang punya watak, karakter yang kasar dan keras. Dalam waktu yang singkat dilahirkan umat yang menjadi qudwah hasanah bagi semuanya. Oleh karena itu, dakwah yang kita emban, saudaraku, bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang mudah. Tentu ini membutuhkan dhawabit, pelanggaran-pelanggaran, kaidah-kaidah, aturan-aturan, norma-norma, rambu-rambu. Dakwah tanpa rambu-rambu, tanpa dhawabit, ini akan tidak melahirkan sebuah umat yang kita inginkan. Bahkan justru menambah kesesatan demi kesesatan. Oleh karena itu, dakwah kita memerlukan hati. Mendekatkan hamba Allah pada Allah, memperbaiki nafsu basyariyah, tentu membutuhkan hati yang jernih. Wadhifatul anbiya war rusul wa atba'ihim minal ulama ad-du'at ilallah adalah mereka-mereka orang yang membekali dakwahnya dengan kebersihan hati. Yang harus difahami tentang dakwah, sehingga orang tidak mudah berdakwah tanpa dia didasari oleh keyakinan, oleh kewaspadaan, oleh berita-berita yang yakin, bukan berita-berita yang hoax, atau melakukan hal-hal yang tidak berdasar. Ini harus dijauhi. Dan ini membahayakan bagi umat semuanya. Karena dakwah itu akan melahirkan pengikut, bahkan melahirkan sebuah akidah. Oleh karena itu, disinilah titik tolak kita tentang keharusan para da'i untuk mengetahui rambu-rambu di dalam kita berdakwah, di dalam kita memperkenalkan Islam, di dalam kita mentakribul ibad ilallah, di dalam kita memberikan petunjuk, menuntun mereka dengan kecerdasan dan kewaspadaan. Oleh karena itu, diharapkan dengan dakwah ini lahir insan-insan kamil, insan-insan yang mampu juga menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada yang lainnya, sehingga diciptakannya manusia sebagai khalifatullah fil ard, menanggung tanggung jawab yang besar. Dan manusia adalah makhluk yang terbaik, yang siap, ya, yang telah dipersiapkan untuk menanggung sebuah amanah yang besar ini. Dan Rasulullah telah memberikan petunjuk-petunjuk dengan khuluknya yang azim. Sebenarnya Al-Quran menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam. Ma'alim atau rambu-rambu yang perlu kita kenali sebagai dari hal-hal yang bersifat materi.
apakah itu menginginkan pujian dari orang lain, dari umat, dari masyarakat, atau mencari agar dia menjadi idola masyarakat, ini harus dijauhkan dari para dai-dai. Karena intinya dakwah adalah berupaya untuk memperoleh mahabbatullah azza wa jal, memperoleh keselamatan dari siksaan Allah, dan menyelamatkan hamba Allah dari neraka. Yang kedua, ardud dakwah, yakni penawaran-penawaran dakwah, memaparkan nilai-nilai dakwah, isi dakwah. Kalau kita menjual barang, tentu kita diwajibkan memaparkan barang-barang itu agar diketahui barang ini betul sahih atau fasid atau cacat dan sebagainya. Apalagi ini menawarkan nilai-nilai keunggulan, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama. Maka disinilah pentingnya, karena Islam itu sendiri memang adalah diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 107. Maka tentu pemaparan-pemaparan, kalau bisa saya katakan, Islam ini yang dihadapi adalah dalam tataran dunia ada 4 kelompok, yaitu pada umat Islam itu sendiri. Yang kedua, pada mereka-mereka yang non-muslim tapi tunduk, tapi bersahabat dengan kita. Kalau di negara Islam disebut dengan kelompok-kelompok dhimmiyin. Ya. Ini ada tanggung jawab bagi kita. Ada yang mereka kelompok-kelompok yang memang semula terjadi peperangan, tapi ada perjanjian-perjanjian damai. Lalu yang keempat adalah mereka-mereka yang kelompok yang memang menginginkan bumi hangusnya Islam itu, yakni yang dengan disebut dengan kafir harb. Lalu ma'alim, rambu-rambu yang ketiga antara lain, di dalam kita menyampaikan dakwah bukan hanya melalui lisan saja, tapi dengan hati bersamaan. Lisan kita menyampaikan kebenaran, hati kita pun ikut menyampaikan kebenaran. Atau kita sebut dengan qudwah hasanah. Karena dakwah bukan cukup dengan mau'idhah hasanah. Yang banyak sekarang mau'idhah hasanah, tapi qudwah hasanahnya ini yang masih sedang dicari-cari. Karena qudwah hasanah ini akan lahir daripada hati yang bersih. Maka kita dan dakwah harus menyertakan secara bersama lisan kita dan hati kita. Quran mengingatkan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Al-Baqarah ayat 44. Adakah kalian memerintah, mengajak orang lain melakukan kebenaran, kebijakan, tapi kalian sendiri melupakan diri kalian. Ini artinya dakwah yang hanya dengan lisan tanpa dengan hati. Yang keempat, suhulatul ibarah, yakni mudahnya penyampaian, bahasa penyampaian. Mudah dan lemah lembut, mendatangkan orang simpati, menjauhi ungkapan-ungkapan yang jelek, yang kasar, perkataan yang kering, kalimat-kalimat yang keras. Ini harus ditinggalkan. Karena hati inilah yang menjadi tujuan utama di dalam kita berdakwah. Hati ini perasa, bisa menerima, bisa menolak. Dan hati akan menerima manakala penyampaian-penyampaian itu memang tulus keluar dari hati, dan akan menolaknya manakala hanya dari lisan atau dari kata-kata yang kasar. Yang ketiga adalah ilmu di'ayah atau ilmu da'iyah. Artinya para da'i harus
memiliki ilmu, walaupun tidak harus lengkap. Ya. Yang penting faham dan yakin akan kebenaran apa yang disampaikan. Disitulah Al-Quran menyatakan ud'u ilallah, ad'u ilallah ala basiratin. Aku mengajak kalian pada Allah ala basiratin. Ala basiratin artinya di atas kewaspadaan, di atas keyakinan, di atas ilmu. Saya mengajak karena berdasarkan ilmu. Ya. Bukan karena pemahaman yang buta. Bukan karena dasar kebodohan atau hanya ambil daripada Mbak Google saja. Tapi harus berdasarkan sebuah keyakinan. Tiada arti nantinya. Seorang dai mengajak manakala dia tidak yakin terhadap apa yang diajak, dia disampaikan. Yang ketiga, sabar. As-sabru di dalam berdakwah. Sabar menghadapi tantangan dan rintangan, terutama di dalam era globalisasi. Jalan dakwah banyak rintangan dan tantangan. Banyak batu-batu terjal. Oleh karena itu tidak perlu tergesa-gesa. Harus sabar. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam memahami surat perintah puasa Al-Baqarah yang di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertanya pada sahabat beliau, termasuk sahabat yang selalu dimintai pertimbangan kerohanian, spiritual. Orang yang hatinya punya kecerdasan. Beliau adalah sahabatku. Sahabat bertanya, ya Ubay, apa artinya la'allakum tattaqun? Padahal perintah puasa adalah takwa. Kenapa ayat ini masih diakhiri dengan la'allakum tattaqun? Sahabat Ubay pun tidak segera menjawab pertanyaan sahabat Umar yang saat itu menjadi khalifah. Mengembalikan pertanyaan dengan ucapan ya Amirul Mukminin hal salakta tariqan fi syurb. Pernahkah baginda lewat lorong jalan yang penuh dengan duri-duri, batu-batu tajam yang siap mencocok, melukai kaki-kaki baginda? Sahabat Umar menjawab bala salaktu. Betul, saya pernah melewatinya. Lalu sahabat Ubay melanjutkan pertanyaan. Mada takmal khina ini? Apa sikap yang engkau lakukan di saat menghadapi lorong jalan yang penuh dengan batu-batu tajam yang saya lakukan? Sahabat Umar menjawab, syamartu wajhatu. Aku angkat kainku dan aku jalan terus penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan perlahan-lahan sehingga selamat. Dakwah tidak jauh dari hati. Sabar membutuhkan kesabaran. Lafal as-sabru diambil dari lafal as-sabir. Sabir itu jamu. Ya. Artinya tanaman yang pahit rasanya. Sabar itu memang menyabari kepahitan-kepahitan yang dialami di dalam melakukan dakwah. Tapi bagaimana orang yang minum jamu yang pahit itu, pada akhirnya dia tubuhnya, imunnya meningkat baik, terjadi sehat jasmani. Di jamu jasmani yang sehat, di situ ada kesehatan rohani. Sabar akan melahirkan kesehatan dan akan menumbuhkan hasil yang maksimal. Sabar ada macam-macam, tidak perlu saya sampaikan di sini. Lalu ada pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan metode yang terbaik menurut situasi dan kondisi umat yang sedang dihadapi. Al-Quran menyatakan, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih para utusannya
dari malaikat dan dari manusia. Jadi ada pilihan-pilihan. Orang yang sedang menghadapi si umat yang tataran menengah ke bawah berbeda dengan tataran menengah ke atas. Lalu ada tajdid, selalu memperbarui metode, bahasa, diksi-diksi yang disampaikan sehingga tidak membosankan. Dan memang manusia yang berwatak bosan itu perlu ada pembaruan, penyegaran dan lain sebagainya dan sebagainya. Inilah beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan di dalam kajian-kajian dakwah internasional 5 benua. Semoga Allah memberikan kemudahan dan hasil yang maksimal di dalam pelaksanaan mencerdaskan para dai dan para umat. Tentu harapan kita adalah memperoleh makom martabat yang tertinggi sebagaimana yang dijanjikan martabat seorang dai. Karena itulah tugas-tugas Nabi, para Nabi dan para Rasul, utamanya Nabi besar Muhammad SAW. Kami mohon maaf manakala ada kata-kata yang kurang berkenan, ada dalil atau apa yang kurang bisa diterima. Sebagai akhir kata, ikuti semua aturan-aturan dakwah, tahapan-tahapannya, metode-metodenya, lalu diikuti dengan zikrullah. Karena inilah penutup sebuah kesuksesan, ya, sebuah kesuksesan. Disitulah bagaimana Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun. Di situ disebutkan wala tanya fi dzikri. Wala tanya fi dzikri. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Semoga dzikr ini juga menjadi penutup dalam kita di berdakwah dimanapun berada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti kajian-kajian dakwah internasional sampai tuntas dan menghasilkan al-ulum an-nafi'ah dan kemaslahatan yang besar bagi kita semuanya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kiai, Masya Allah ya, di siang hari yang mungkin sebagian cuaca panas dengan mendengarkan ceramah ilmu dari Kiai selama Izzatul Hasanah, Masya Allah, menjadi dingin, hening, tentram, luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Pak Kiai mencerahkan kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah dari Amerika, dari Biograd, dan dari beberapa negara lain yang tadi sudah hadir juga, walaupun masih perwakilan. Mudah-mudahan pada acara-acara yang akan datang akan bisa bergabung lebih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa sehat walafiat, bisa senantiasa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya adalah materi dari Pak Kiai Nafis, sekaligus nanti kita akan dialog bersama beliau. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dari berbagai negara ini kesempatan bertemu dengan MUI. Nanti silahkan bisa berdialog tentang berbagai hal. Di luar tema juga boleh, mungkin terkait vaksin, mungkin terkait apapun juga yang selama ini menjadi kontroversi. Mudah-mudahan dengan pertemuan dengan MUI pada kali ini semua bisa diklarifikasi dan kita semua bisa menjadikan MUI sebagai rujukan-rujukan dalam beragama kita dalam kehidupan sehari-hari.
Silakan Pak Khalil untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Miftahul Akhyar yang berkenan menyampaikan ceramahnya, teman-teman sekalian Komisi Dakwah, Kiai Haji Ahmad Zubaidi, Pak Chandra, Kiai Munim, dan ini ada orang tua kita Ibu Faikoh, dan para juga peserta di luar negeri yang berada di berbagai mancanegara. Untuk mengajak pengiswa, karena ada beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar, dipersilakan barangkali kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang di berbagai mancanegara, pertemuan perdana yang nanti insya Allah akan dilakukan secara rutin untuk kita menyapa Bapak Ibu, teman-teman yang ada di luar negeri. Ada juga teman-teman yang dari PJINU Hong Kong, juga ada yang Muhammadiyah, ada juga masyarakat umum. Tentunya bisa satu tenda di bawah tenda Majelis Ulama Indonesia, sehingga ada dimanapun kita bisa menyapa, silaturahim, memanfaatkan media ini dengan sebaik-baiknya. Kami persilahkan, bisa dipandu Pak Kiai Ahmad Zubaidi. Saya cukup mengikuti saja. Terima kasih. Allahumma fiqillah wa mintorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Khalil sudah memberikan pengantar singkat ya. Karena kalau pengantarnya banyak nanti tidak banyak pertanyaan. Ya, karena itu kesempatan yang baik ini di siang hari ya, mudah-mudahan kita semua tetap semangat ya, fresh. Tafadhol, barangkali ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan apa-apa yang tadi disampaikan Pak Kiai Miftahul Akhyar, atau mungkin hal-hal lain yang berkenaan dengan Majelis Ulama Indonesia ataupun persoalan-persoalan keagamaan lainnya. Monggo dipersilakan. Ibu Faikoh. Baik, Bunda Faikoh, tafadholi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya telah mendapatkan ilmu yang banyak dari guru kita, panutan kita, Kiai Miftahul Akhyar, yang barusan saja saya teringat dengan balik saya sendiri, Kiai Sahal Mahfud, adik ibu saya gitu. Sekali beliau berada di MUI, sebegitu juga beliau mengatakan rumitnya ngurus MUI gitu. Ya, karena serumit juga urusan ulama yang makin hari makin kita perdengarkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dakwah para ulama kita. Yang pertama, saya ingin terima kasih kepada teman-teman dari berbagai negara, karena mohon maaf ini Pak Kiai Ahmad Zubaidi, kalau kita melihat misalnya di Inggris, misalnya London misalnya, guru ngajinya nggak ada Bu, di sini kita kurang guru ngaji misalnya anak-anak balita itu. Terus kalau kita nanti ke Hong Kong, kita mau nikah susah Bu, mesti nunggu pulang dulu ke Indonesia, di sini layanannya. Nah ini Kementerian Agama gitu. Jadi ada persoalan layanan dakwah kita itu macam-macam lintasnya. Jadi Kementerian Agama surat nikahnya nggak ada Bu, mesti nunggu dulu dan sebagainya, berbagai persoalan. Tetapi judul ini Pak Kiai Ahmad Zubaidi sangat keren memang, karena ini globalisasi. Jadi lalu mengajak pada saya untuk berpikir, boro-boro mikir globalisasi ini yang di depan mata kita sendiri dulu. Jadi terpecah menjadi dua ruangan. Ada ruangan besar di internal kita, MUI dan umat Islam semuanya gitu. Ada urusan ruang lagi global sendiri. Jadi ini ada dua ruangan. Bulan-bulan yang lalu kita prihatin terhadap Kementerian Pendidikan misalnya. Trends global perkembangan pendidikan yang mengalami disrupsi bisa kita lihat pada naskah peta jalan pendidikan Indonesia.
2020-2035 itu agama sudah tidak disebut. Lebih pragmatis lagi, penguasaan substansial itu sudah tidak lebih kepada praktek yang sekiranya memang menjadi lahan kita atau pekerjaan kita menjadi rada minggir-minggir begitu. Ini kira-kira peta kalau tadi disebut oleh Kiai Miftahul Akhyar, persoalan pendidikan itu sangat urgent, sangat penting, tapi ini ada persoalan di itu. Dan pendidikan di swasta, kita itu mayoritas pendidikannya di swasta, itu pun menjadi nyaris tidak nampak lagi menjadi perhatiannya. Nah ini lahan kita yang mesti garapan kita menjadi lebih gede lagi. Karena dakwah itu menjadi transformasi ajaran Islam kepada pemeluknya, di mana pendidikan agama Islam di sekolah dan sebagainya, nyaris-nyaris kita harus jagain juga. Jadi intinya yang pertama ada dua persoalan, Pak Moderator ataupun Pak Ahmad Zubaidi, ada yang bersifat struktural dan ada yang bersifat kultural. Nah, kalau tadi yang diberikan kepada Kiai Miftahul Akhyar itu sudah mencakup semuanya, baik struktural maupun kultural. Tetapi di sini ada proses yang panjang yang mesti harus ditempuh menjadi strategi-strategi. Saya terus terang aja ingin MUI jangan menjadi instrumen penguasa, tetapi menjadi instrumen umat Islam untuk menjadi apa kata Kiai Miftahul Akhyar itu apa? Dunia wal akhirah rahmatan lil alamin dan sebagainya itu gitu. Itu instrumen. Jadi dakwah itu instrumen kita untuk mencapaikan pemeluknya agar mencapai kebahagiaan itu. Nah, ini kan menjadi persoalan yang kita strategikan di dalam secara struktural. Nah, secara kultural karena internalisasi nilai-nilai ajaran Islam, hampir tiap hari kita selalu bergulat dengan persoalan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam, di mana terus ada bargaining, ya istilah tadi Kiai Miftahul Akhyar, bargaining, apalagi ada bargaining possession, tawar-menawar, dan ini tingkatannya sangat ada yang radikalis robani, terpisah dengan pragmatis yang insani. Orang disuruh memilih tawar-menawar, pragmatis kepentingan, kemudian ilahi, pragmatis yang insani, radikalis yang robani. Jadi kalau orang tunduk terhadap agama disebut radikal, belum tidak. Orang yang tunduk terhadap agama adalah orang yang ingin dekat sama Allah itu belum tidak bisa dijudge sebagai radikal. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terus Kiai di dalam forum ini, di internasional ini, saya mohon layanan dakwah MUI itu membuat bank data, peta persoalan, mempunyai lembaga penelitian dakwah, litbangnya, punya litbang yang nanti menjadi pusat data dakwah di Indonesia dan di internasional, sehingga kita akan tahu di Jepang ini kesulitan kita apa, layanan kita harus seperti apa. Nah, itu nanti kita punya peta ini yang terkait dengan MUI, karena ini MUI yang ini. Nah, kemudian yang ketiga, tren yang terjadi belakangan ini mengenai persoalan globalisasi, ini ada tren-tren baru seperti tadi yang disebut adanya bonus demografi yang menjadi ukuran gitu. Tetapi kalau MUI yang bisa saja lihat, kita harus mempunyai wilayah yang garapan, yang jelas, yaitu persoalan intelektual Islam, kemudian persoalan pergumulan ekonomi yang kedua, dan yang ketiga pengembangan SDM. Tiga, karena di dalam ekonomi ini sudah kelihatan banget ini perang power itu di bidang ekonomi. Kemudian tren Islam makin meninggi di berbagai negara. Pemeluk Islam makin meninggi di tengah-tengah ada Islamophobia, tetapi perkembangan Islam
menanjak tinggi, ini ternyata persoalan ekonomi sudah diikuti oleh seperti Filipina. Penasehat Filipina Islam berkembang di Filipina itu orang Indonesia penasehatnya, dan dia bergerak di bidang ekonomi dan dia keislamannya santri banget gitu ya. Jadi ini sampai Filipina terjadi lonjakan Islam di Filipina. Nah, kemudian yang terakhir mungkin saya nambahin sedikit bahwa di dalam hal apresiasi hubungan internasional, pengembangan SDM kita itu termasuk apa? Yaitu saya terus terang aja sebagai mantan direktur pondok pesantren, santri dari Jawa itu lebih berkualitas, lebih banyak, yang nganggur juga pinter-pinter. Nah, kenapa MUI nggak memikirkan ada distribusi santri-santri kita ke berbagai negara itu, sehingga mengisi hal-hal yang mereka butuhkan itu kita punya assessment, tingkat kebutuhan mereka terdata oleh kita, sehingga para santri-santri kita itu bisa menyebar ke berbagai negara. Nah, santri itu adalah produk tradisi keilmuan di pesantren, kitab kuning kita yakin gitu, akhlaknya juga kita yakin, zikruwah yang tadi Kiai Miftahul Ahyar sebutin juga itu. Jadi ini kira-kira faktor daripada persoalan struktural. Kalau kultural saya sangat yakin. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faikoh ya masukan-masukannya. Saya kira satu pertanyaan lagi. Tadi ada raise hand dari Pak Haji Abdurrahman kalau nggak salah. Tafadhol, barangkali mau menyampaikan sesuatu, Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri dan dari mana Pak Rahman? Ya, makasih Ustaz. Saya ini dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Baik, silakan Pak Rahman. Ya, jadi pertama kami dari daerah apresiasi terhadap webinar dari MUI ini karena temanya juga cukup menarik terkait bagaimana peranan MUI mengayomi umat. Memang ada kesan kami selama ini bahwa umat itu sekarang seperti anak ayam yang kehilangan induk. Di tengah banyak tantangan yang sekarang dihadapi oleh umat, khususnya di masa pemerintahan sekarang, itu kita banyak sekali fenomena yang terkesan bahwa ada secara struktur itu umat Islam melalui kebijakannya itu memang ingin dimarginalkan, ingin disingkirkan. Ya tentu saya bersyukur sejauh ini seperti Pak Kiai Khalil Nafis sudah banyak merespon fenomena-fenomena kebijakan seperti SKB 3 Menteri yang ingin mencabut terkait dengan seragam sekolah sesuai dengan agama, begitu pula dengan legalitas industri miras. Nah ini yang kami ingin tanyakan dan juga pertegas kepada MUI, bagaimana dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sampai hari ini belum juga dicabut dari Badan Legislatif Nasional, Balegnas. Nah, kekhawatiran kita bahwa ini akan menjadi bom waktu ketika umat Islam dalam keadaan lengah, apalagi di masa pandemi seperti ini, itu buru-buru akan disahkan. Dan kira-kira ini akan menimbulkan goncangan. Nah, tentu harapan kita kepada MUI untuk selalu tampil ke depan menjadi perisai bagi umat. Karena hari ini, mohon maaf, kelihatan rezim penguasa hari ini itu menciptakan suatu politik bola bambu. Maksudnya, di satu sisi sekelompok umat Islam, organisasi Islam itu diinjak, yang lain diangkat dengan harapan kita saling berhadapan
satu sama lain. Nah, itulah kita lihat bagaimana sekarang ketidakadilan apa yang dialami oleh sebagian ulama Habib yang hanya karena menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dianggap orang-orang yang radikal, yang intoleran, dan yang kami sayangkan ini justru menjadi jualan dari Menteri Agama Pak Yakut itu. Justru saya melihat bahwa ini memang sebuah cara bagaimana agar umat Islam ini dilemahkan dengan cara diadu domba. Nah, harapan kami kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia ini seperti yang disampaikan Ibu Faika itu supaya jangan menjadi instrumen kekuasaan. Ya, jangan menjadi instrumen kekuasaan seperti yang lalu-lalu. Namun Afwan, insya Allah pertanyaan panjenengan sudah bisa dipahami. Ya, syukran Ustaz. Ya. Oke, syukran. Waktunya terbatas, insya Allah. Makasih Pak Rahman ya. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya akan panggil yang dari luar negeri ini. Ada yang sudah mengacungkan tangannya adalah tadi yang dari Hong Kong, yang dari namanya hilang. Well, Pak. Well, dari mana Pak? Well, silakan. Kalau dari luar negeri, silakan. Yang dari dalam negeri, kalau dari dalam negeri, mohon maaf, nanti kita izin dari Korea, Pak. Ya, dari Haji Fatimah Angelia nih, dari Hongkong, Pak. Hongkong ya, tafadhol ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Hongkong itu kebanyakan adalah perempuan-perempuan semua, Pak. Jadi kami itu di sini ada 170.000 tenaga kerja Indonesia dan itu adalah wanita. Jadi kami di sini yang maju itu adalah muslimatnya, Pak. Dan kami minta dari MUI juga memperhatikan tentang ke-NU-an yang ada di Hongkong saat ini. Karena seperti yang disampaikan itu banyak dari mereka-mereka yang ngaku NU tapi NU-nya nggak tahu kemana gitu. Jadi kami berharap dari Majelis Ulama mengirimkan ustadz-ustadz yang benar-benar dari NU yang bisa memperkenalkan apa itu NU karena suatu hari dari 100 barangkali Bu Fatimah ya. Ini adalah akan pulang kembali ke tanah air dan meneruskan apa-apa yang ada di Hongkong ini untuk kembali ke tanah air gitu. Jadi dan permintaan kami untuk di Hongkong diperhatikan karena kami adalah tunas-tunas NU semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita cukupkan di 3 pertanyaan ini. Dan apakah Pak Kiai Dr. Rahim berkenan memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Kiai? Pak Kiai? Ya, halo. Pertanyaan yang mana ini? Pertanyaan sebenarnya kalau dari Bu Faiko tadi banyakkan masukan, tapi intinya Pak Kiai bagaimana peran MUI Kiai dalam rangka melindungi umat ini Kiai, baik dari akidah yang sesat ataupun mungkin kesan ada pemerintah yang tidak adil terhadap umat Islam Kiai. Ya, jadi terima kasih. Saya sangat mengenal dengan Ibu Faiko. Yang asal juga dari Lasem, Jawa Tengah. Dan yang lain-lain. Jadi pengayoman ayatul ummah atau himayatul ummah sebagai tugas daripada MUI sekaligus sebagai shadiqul hukumah. Jadi sebagai shadiq ya, sebagai mitra hukumah. Jadi ini saja sudah punya arti bahwa kita ini bukan instrumen daripada pemerintah. Kita ini dan ulama punya kemandirian, ada rel yang sudah jelas dan
saya yakin MUI sejak dulu sampai sekarang masih ada track yang benar. Adapun ada suara-suara sebagai corong pemerintah, itu mungkin sifatnya personal, ya, pribadi, bukan lembaga daripada MUI itu sendiri. Himayatul ummah ini memang sebuah kewajiban, dan sebetulnya bukan kewajiban MUI saja, semuanya, para pemimpin, organisasi keislaman, ya, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ini punya kewajiban himayatul ummah. Tentu yang akan diperjuangkan dari sisi-sisi kira-kira tidak menjadi fitnah, gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini memperjuangkan sesuatu untuk menghilangkan kemungkaran, misalnya kezaliman yang terjadi pada umat atau pada siapapun, tapi dengan cara-cara yang mungkar juga, ya. Dengan cara-cara yang mungkar, apalagi referensi-referensi yang hoax, yang tidak jelas, ini harus dihindari. Jadi, dan tadi saya sampaikan, di antara ma'alim, rambu-rambu yang perlu dimiliki oleh para da'i, du'at, da'iyah, ini antara kesabaran. Di dalam kata sabar tentu di situ banyak godaan, rintangan, bahkan ancaman. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya sampaikan, aqdamud du'at, ya, jadi amsalut du'at, dan pertama kali da'i yang diutus untuk alam jagat raya ini adalah Rasulullah. Di dalam selama 10 tahun, bagaimana yang dialami di kota Makkah, sampai terjadilah sebuah hijrah, meninggalkan kota Makkah, tempat kelahirannya. Padahal kecintaan Rasulullah pada tanah kelahiran luar biasa. Harapan-harapan kembali ke tanah air setelah hijrah itu, sampai ada ayat yang diturunkan, menjanjikan bahwa beliau akan dikembalikan ke kota Makkah. Innalladzi farḍa 'alaikal Qur'an raduka ila ma'ad. Raduka ila ma'ad ini sebuah janji Allah, pasti engkau akan kembali ke tempat asalmu, yakni kota Makkah. Ancaman untuk ditangkap, ya, untuk diusir dan dibunuh. Itulah, kalau kita sebagai penganut harus meletakkan apa yang pernah dialami Rasulullah sebagai salah satu di antara dasar-dasar kita berdakwah. Dakwah itu tidak selalu duduk di kursi yang empuk, ya, di hamparan permadani merah, tapi juga harus siap untuk melewati rintangan-rintangan yang berat, akhobah yang terjal. Oleh karena itu, secara umum itulah. Jadi saya katakan dakwah yang kita kembangkan, dan memang seperti itu, adalah dakwah yang mengajak bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, yang mendidik bukan menghardik, yang menyayangi bukan menyaingi, yang membina bukan membinasakan. Ini antara hal-hal yang perlu kita. Tapi saya yakin semua, kalau kita sudah kadung dapat sebutan gelar Majelis Ulama, saya yakin beliau ini sudah paham itu semua. Kira-kira itu secara umum saja. Terima kasih. Baik Pak Kiai, luar biasa, mudah-mudahan mencerahkan kita semua, dan insya Allah mencerahkan, terutama dengan sahabat kita yang dari pare-pare tadi, ya, pada intinya MUI senantiasa bersama dengan umat Islam, ya, untuk membela kebenaran dan dengan cara yang tentu yang berimbang, yang adil. Atau barangkali ini kita minta Pak Khalil, yang saya yakin oleh Pak Khalil bisa menjelaskan terkait kesan-kesan yang kadang-kadang ada seolah-olah MUI kok terlalu pro pemerintah atau apa gitu. Pak Khalil, mungkin Pak Khalil bisa memberikan
Silakan Pak Khalil. Silakan. Halo Pak Khalil. Mungkin beliau sedang ke belakang. Saya kira dari jawaban Pak Kiai Dr. Akhyar tadi sudah jelas sekali ya tentang posisi MUI sebagai khatimul ummah ya, wasatibul hukumah, itu berada di tengah-tengah. Baik, selanjutnya barangkali saya beri kesempatan dari Pak Ganggar ya, Ganggar Pak atau Ibu ini Ganggar Style dari mana? Ibu dari Korea Bapak. Ya, dari mana ini? Terima kasih Bapak waktunya. Dari mana? Mohon maaf. Dari Korea Bapak. Korea, ya silakan ya. Dari Korea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim Bapak Kiai, Miftahul Rahyar yang kami hormati. Salam silaturahim dari Korea Selatan. Saya mewakili komunitas Muslim Indonesia di Korea Selatan, Bapak. Sebagai informasi, kita di Korea Selatan ini rata-rata memang sama seperti Hongkong, tenaga kerja Indonesia yang ada di Korea. Kebalikan dari Hongkong, kita mayoritas laki-laki. Saat ini kita di Korea alhamdulillah sudah memiliki 58 masjid dan mushola Bapak. Jadi yang kita dirikan, yang kita bangun swadaya dari teman-teman DKI di Korea Selatan ini. 6 diantaranya alhamdulillah sudah permanen. Kita sudah beli atas nama komunitas Muslim Indonesia yang kita wakafkan kepada Korean Muslim Federation Korea, MUI-nya Korea. Saya sangat senang atas undangan di forum ini karena sebagaimana yang kita alami Bapak bahwa komunitas-komunitas dakwah di luar negeri sepertinya tidak punya Bapak karena kita juga heterogen, ada NU, ada Muhammadiyah, ada teman-teman yang lain. Semua secara komunitas seperti halnya MUI, kita tidak ada silaturahim ataupun kontak secara intens. Ini salah satu yang barangkali harapan kami ke depan. Karena bagaimanapun, sebagaimana yang disampaikan Bu Paiko tadi, salah satu kekurangan yang kita miliki, kelemahan yang kita hadapi di Korea ini adalah kita kekurangan dai-dai yang bisa kita hadirkan ke Korea secara langsung. Walaupun memang kalau di masjid-masjid yang sudah permanen kita datangkan imam dari Indonesia. Saat ini ada 3 orang yang kita istilahnya kita kontrak itu selama 1 tahun, nanti bisa berpanjang lagi. Harapannya ya kami yang pertama ada forum silaturahim yang rutin antar komunitas dakwah di luar negeri Bapak, yang bisa nanti sama-sama bertukar pikiran. Bagaimanapun dakwah ini juga perlu masukan dan istilahnya saling tukar pikiran gitu. Yang kedua, kita berharap ada bimbingan secara langsung gitu, dari MUI Indonesia, karena seperti tadi kita butuh Bapak yang senantiasa membina dan membimbing langkah-langkah dakwah kami yang ada di Korea ya, atau di luar negeri khususnya. Barangkali itu sedikit harapan dari kami, masukan dari khususnya dari Korea Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Korea Selatan, luar biasa ya sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kita terus bisa berkomunikasi dan berhubungan supaya kita bisa mungkin menjadi orang tua lah. Kami siap dari ini menjadi orang tua bagi teman-teman yang ada di luar negeri yang sementara ini sepertinya ya tidak ada orang tua, nggak ada panutan lah. Amin. Pak Kiai Dr. Akhyar barangkali bisa menanggapi harapan dari Korea Selatan, Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Alhamdulillah
mungkin ini yang dirasakan oleh saudara kami dari Korea tadi yang merasa tidak punya bapak. Mungkin ini dalam situasi pandemi pada khususnya memang kita sangat terbatas dan memang betul-betul terbatas. Beberapa tokoh-tokoh kita itu yang dalam rangka beliau menjaga diri sehingga tidak kemana-mana, selalu di rumah dalam rangka untuk, ya karena itu juga perintah agama kan. Saat-saat ada tahun semacam ini, ada pandemi semacam ini, ada sebagian mengatakan barang siapa yang saat ada pandemi lalu diam di rumah tapi yakin bahwa takdir Allah sangat menentukan di rumah, di luar rumah, itu yang sangat ditentukan oleh kehendak Allah. Manakala datang kehendak positif juga akan terjadi, tapi karena melaksanakan ada sebuah hadis, barang siapa yang diam di rumah di saat ada pandemi dan meyakini bahwa semua itu adalah dalam kekuasaan Allah, ini hanya sebuah ikhtiar dan mencari pahala, maka diamnya saja itu sudah diberi pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Jadi mungkin banyak ini yang dilakukan oleh para kiai, para ulama kita. Hanya 1-2 saja yang masih sempat mondar-mandir, ya. Jadi rasa tidak punya bapak itu mohon dimaklumi di saat-saat pandemi ini. Insyaallah lah nanti setelah normal kembali, kita akan merasa menjadi bapak-bapak semuanya tanpa pandang bulu, ya, dari background manapun, karena semua itu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ada dibagi dua, ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat ijabah ini umat yang sudah sukses melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, yang sudah melaksanakan semua syarat rukunnya iman, Islam, ya. Yang lain-lain ini masih masuk kategori umat dakwah, umat yang menjadi sasaran dakwah kita. Ada yang ya mungkin kadarnya 21 karat. Kalau yang ijabah bisa 24 karat, ya. Kalau yang dakwah ini ada yang sudah mencapai 21 karat, 18 karat, bahkan yang sekarat pun banyak itu. Jadi tentu ini menjadi kewajiban kita semuanya. Jadi umat ini, kalau umat dakwah itu mencakup mereka-mereka yang belum sadar, bahkan belum iman, non-muslim, itu masuk ke tataran umat dakwah. Jadi kalau kita saring betul-betul umat kita yang mayoritas ini, ya mungkin yang lolos ya 15% lah, yang 85% masih kelompok dakwah. Ini kewajiban kita. Besarnya sebuah kewajiban dan jumlah yang demikian ini memang butuh pasukan-pasukan dai yang cukup mumpuni. Kami mohon juga Ketua Komisi tadi ada usulan untuk bisa membuat semacam peningkatan SDM para dai ini. Dengan cara apa kami silakan. Ada mungkin itu bisa dilakukan dengan pendidikan-pendidikan yang kira-kira nanti bisa memenuhi kebutuhan umat pada era globalisasi. Apapun yang menjadi naiknya kualitas dai, kita harapkan bisa dilakukan oleh dakwah. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Kalau saya buka pertanyaan lagi, Pak Kiai masih berkenan? Satu pertanyaan insya Allah. Satu pertanyaan lagi. Baik. Ya, saya ingin mengundang dari Amsterdam. Mantap. Pak Budi Santoso atau Pak Hansyah Tafadhol. Amsterdam. Mohon Pak Hansa, Pak, kami lagi di jalan, Pak. Kita Pak Hansa mewakili kita semua, Pak. Baik, Pak Hansa, silakan Pak Hansa.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Ketua Umum MUI, yang saya hormati Kiai Haji Khalil Nafis yang sudah berkali-kali mengunjungi kami di Amsterdam, alhamdulillah. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Zubaidi selaku moderator pada acara hari ini. Yang saya hormati Ustadz Abdul Mun'im Tonggah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, dan pengurus-pengurus lain yang menghadiri acara ini, dan jamaah muslim di 5 benua ini. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, terima kasih atas kesempatan ini yang telah mengizinkan saya hadir di acara MUI perdana pertama kali globalisasi pengajian. Saya singkat, Bapak Ibu yang saya hormati, saya singkat saja. Saya ingin menyambung dari pembicaraan saya dengan Ustadz Khalil Nafis dan Ustadz Ahmad Zubaidi sewaktu di Amsterdam. Mereka mengunjungi kami, masjid kami di Amsterdam. Ini merupakan kesempatan yang saya ingin menyampaikan bahwa untuk memperkuat umat Islam di Belanda, di Amsterdam pada khususnya, waktu itu pernah sudah dijalankan dengan ustadz-ustadz untuk mengisi acara bulan Ramadan selama 1 bulan Ramadan di Amsterdam. Saya mohon untuk kerjasama ini untuk ditindaklanjuti, yaitu pengiriman ustadz-ustadz ke Amsterdam untuk membantu memperkuat SDM yang ada di Belanda. Mudah-mudahan bisa dikirim ustadz-ustadz muda ataupun yang bersedia setiap 3 bulan sekali untuk dikirim ke Amsterdam untuk mengisi acara dakwah di Amsterdam dan memberikan ilmu-ilmu kepada generasi kita di Amsterdam dan Belanda pada umumnya. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa dibantu oleh pemerintah KBRI di Belanda, sehingga kiriman-kiriman ustadz per 3 bulan di Belanda itu dipermudah oleh KBRI di Belanda dengan surat-surat dan izin. Mungkin kalau kami yang minta mungkin agak sulit, tapi kalau MUI pusat dari Indonesia yang meminta bantuan kepada KBRI di Belanda dan mungkin lewat Presiden Indonesia mungkin dipermudah, sehingga surat-surat dan izin untuk 3 bulan di Belanda ataupun lebih 6 bulan ataupun 1 tahun dipermudah oleh kerjasama MUI dengan KBRI dan dengan PPW Al-Ikhlas di Amsterdam. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti karena kami sangat membutuhkan ilmu-ilmu SDM ustadz-ustadz muda untuk memberikan dan menyampaikan ilmu-ilmu Islam di Amsterdam dan Belanda. Sekian, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hansa, terima kasih atas harapannya ya. Mungkin saya selalu komisi dakwah insyaallah akan follow up apa yang menjadi harapan Pak Hamzah. Jadi kita komunikasi ya pasca acara ini Pak Hamzah. Namun demikian saya memberi kesempatan kepada Pak Kiai Miftahul Akhyar untuk menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di Amsterdam, Pak Kiai, terutama yang diwakili Pak Hamzah. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus Pak Hamzah dan semuanya, saya juga pernah, Pak Hamzah pernah ke Amsterdam, ya. Tapi ya dalam rangka mungkin ketemu beberapa teman gitu ya, terutama PCI NU di Amsterdam, sempat mengunjungi masjid, 2 masjid yang dimiliki oleh komunitas umat Islam dari Indonesia yang di Amsterdam. Saya lihat di akhir-akhir ini memang ada semarak ingin ketertarikan pada Islam. Ini sebuah kesempatan yang baik, terutama komisi dakwah ini sebuah fursah zahabiyah ya, kesempatan emas untuk terus bisa mengirimkan para dai-dainya, muballigh-muballighnya untuk memberikan pencerahan
Bahkan penduduk asli juga banyak di sana yang saya lihat waktu sholat berjamaah ya ikut dan sebagainya. Ya selamat ikut bahagia, ikut menyampaikan tarhib pada teman-teman yang ada di Amsterdam dan secara keseluruhan ya semoga Allah memberikan kekuatan karena berjuang di luar daerahnya, di luar negeri, apalagi yang kita kenal seperti itu pahalanya berlipat-lipat. Ya, pahalanya tidak bisa kita samakan kita berjuang di negara Indonesia ini. Di saat jauh dari keluarga, jauh dari di tempat orang lain, alhamdulillah kok bisa menanamkan pemahaman-pemahaman tentang Islam dan sebagainya itu sebuah luar biasa. Semoga Allah memberikan kemudahan selanjutnya lebih sukses. Demikian yang bisa kami sampaikan dan terima kasih pada Komisi Dakwah. Komisi Dakwah adalah ibarat corong daripada MUI secara keseluruhan. Apapun yang ada di MUI, Komisi Dakwah inilah yang akan bisa merespon, ya, memahami terhadap itu semua. Ya, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Yang siang hari ini saya yakin di tengah kesibukan Pak Kiai yang luar biasa menyempatkan diri untuk bersama-sama Komisi Dakwah menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri. Mudah-mudahan ini pertemuan yang membawa berkah untuk kita semua, insya Allah. Samping itu juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal dakwah kita, juga sebagai bekal amaliyah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam memimpin acara diskusi ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, karena bagaimanapun saya adalah manusia yang tidak lepas dari salah dan lupa. Untuk penutup acara saya mengharap kalau barangkali masih ada Habibana, Habib Nabil Al-Musawwa. Assalamualaikum Habibana, apa kabar?